sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada siswa baru SMA N1 Kedung Waru dalam rangka MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada generasi unggul calon pemimpin bangsa. Kenapa saya katakan itu? Karena adik-adik semua ini adalah generasi unggul yang nantinya akan menggantikan pimpinan-pimpinan di Republik Indonesia ini. Jadi itu juga sebagian dari doa saya kepada seluruh adik-adik SMA N1 Kedung Waru. Semoga terus berkarya dan menjadi generasi unggul yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aristianto Budi Sutrisno, pangkat AKP. Jabatan saya Kasat Lantas Polres Tulungagung. Saya akan menyampaikan materi terkait safety riding maupun safety driving. Di mana safety riding ini penting untuk adik-adik sekalian karena lalu lintas ini merupakan urat nadi perputaran dinamika baik ekonomi, sosial, budaya. Karena tanpa adanya lalu lintas, kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Semua kegiatan kita pasti akan dimulai dengan lalu lintas, mulai dari adik-adik dari rumah menuju ke sekolah, ataupun nanti dari rumah akan bekerja, atau akan menuju ke tempat les, dan tempat lainnya. Jadi semua kegiatan pasti akan dimulai dari lalu lintas. Tetapi yang sangat miris, yang sangat kita prihatinkan, masih banyaknya angka kecelakaan lalu lintas, utamanya di kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 menjadi penggunaan mayoritas dari adik-adik sekalian dan dari seluruh masyarakat, karena memang dari jumlah rasio kendaraan bermotor lebih tinggi jumlah kendaraan roda 2, dan sekarang lebih favorit menggunakan roda 2 daripada kendaraan ataupun transportasi umum. Ya, mungkin ke depan saya juga berharap kita akan memudayakan hidup sehat menggunakan alat transportasi sehat merakyat seperti penggunaan sepeda, karena penggunaan sepeda itu juga sangat baik untuk kesehatan dan juga baik untuk lingkungan. Sekarang dunia global banyak mencanangkan program ke sekolah menggunakan sepeda, bekerja menggunakan sepeda, dan menggalakkan kembali penggunaan alat transportasi sehat merakyat atau biasa kita sebut TSM. Di samping mengurangi polusi udara, transportasi sehat merakyat ini juga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat karena bisa menjadi sehat dan juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Memang kendaraan bermotor sangat membantu kita mempercepat proses pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi pergerakan itu juga harus mendapatkan perhatian khusus. Kenapa mendapatkan perhatian khusus? Karena penggunaan motor itu tidak hanya mengetahui bahwa gas itu diputar dan rem itu diinjak ataupun dengan tuas tangan. Kendaraan bermotor itu harus dipahami mulai dari karakteristik dari kendaraan bermotor itu sendiri atau motor roda 2 yang sering digunakan adik-adik sekalian. Mungkin juga ada yang sudah belajar menggunakan ataupun mungkin bisa menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi yang jarang kita perhatikan adalah faktor keselamatan. Jadi faktor keselamatan ini penting setelah kita mengetahui karakteristik motor itu sendiri. Jadi motor yang dibuat oleh ATPM, Agen Tunggal Pemegang Merek, itu sudah berdasarkan satu kajian-kajian tertentu yang mana kendaraan standar itu memberikan efek keselamatan.
sudah berdasarkan uji tabrak atau crash test dan juga uji kelayakan penggunaan, uji emisi dan berbagai ujian-ujian setelah dilampaui oleh ATPM untuk memberikan keselamatan kepada pengguna kendaraan bermotor. Tetapi sangat disayangkan apa yang sudah diuji dan apa yang sudah dibuat oleh ATPM untuk keselamatan banyak diubah. Nah, di sini mungkin bagi adik-adik yang punya motor yang dimodifikasi, yang ban standar habis itu bannya dibuat menjadi kecil, kemudian stangnya harusnya lurus menjadi menekuk, itu sangat tidak aman. Kemudian penggantian knalpot standar menjadi knalpot yang brom, nah itu sangat tidak kita rekomendasikan. Bahkan itu melanggar aturan lalu lintas, itu membahayakan adik-adik sekalian. Saya akan bercerita sedikit pengalaman saya. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bojonegoro. Saya di sana mengalami langsung kejadian laka lantas yang terlihat di depan mata kepala saya. Jadi anak sekolah menggunakan kendaraan yang dimodifikasi dengan stangnya dikecilkan, tidak menggunakan helm, bannya juga dikecilkan, menggunakan knalpot brom. Nah, di situ jatuhnya kalau saya lihat ya hanya jatuh di tempat. Tetapi anak sekolah itu meninggal dunia. Berbeda dengan kejadian kecelakaan yang berikutnya juga saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Seseorang menggunakan motor, penggunaan safety riding, menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, menggunakan jaket, menggunakan celana panjang dan menggunakan sepatu, yang mana itu salah satu bagian dari safety riding. Dia mengalami kecelakaan dan terlempar sekitar 10-15 meter dari motornya sendiri. Tetapi apa? Yang tadi jatuh di tempat dan terlempar 10-15 meter, saya bisa menyelamatkan nyawa yang 10-15 meter. Begitu saya buka helm, saya cek, "Pak, bagaimana Pak kondisinya?" "Iya Pak, kaget Pak saya, hanya luka-luka lecet di bagian tangan." Nah itu, jadi ini mungkin bisa jadi pembelajaran. Jadi tidak perlu adik-adik yang mengalami sendiri, cukup dengan cerita saya. Cukup dengan cerita saya, adik-adik jangan mengulangi perbuatan yang sama oleh almarhum. Saya bilang almarhum karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan itu saya jadikan contoh, motor itu saya pamerkan di depan apel, di depan upacara. Saya sampaikan bahwa penggunaan motor yang tidak standar, penggunaan motor yang tidak berkeselamatan itu jangan sampai digunakan. Karena membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya mengucapkan selamat datang kepada generasi unggul. Jangan sampai saya mengucapkan selamat jalan kepada generasi unggul. Jadi jangan sampai ada adik-adik yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah menggunakan alat-alat safety riding, baik penggunaan helm yang sesuai dengan standar, kemudian penggunaan jaket, penggunaan sarung tangan, penggunaan sepatu dalam menggunakan kendaraan bermotor, dan juga tidak menggunakan motor apabila belum memiliki kompetensi. Nah, ini terkait masalah kompetensi. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa surat izin mengemudi ini bukan suatu syarat administrasi. Surat izin mengemudi ini merupakan uji kompetensi yang menunjukkan bahwa adik-adik layak untuk menggunakan kendaraan bermotor. Jangan sampai nanti, Pak, ini kan sama hanya syarat administrasi saja, seperti KTP. Bukan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa SIM itu berbeda dengan KTP. Kalau KTP memang ini merupakan syarat administrasi, tapi berbeda dengan surat izin mengemudi. Ini merupakan satu uji kompetensi yang menunjukkan kapabilitas seseorang cakap menggunakan kendaraan bermotor. Maka dari itu di dalamnya ada namanya tes psikologi, ada namanya tes kesehatan, ada tes teori, ada tes praktek. Nah, keempat hal itu harus lolos dan lulus. Jadi dari usia, mulai dari usia 17. Nah, yang sudah usia 17 nanti mungkin adik-adik sudah kelas 3 atau kelas 12 ya sekarang. Kelas 12 silakan yang sudah usianya cukup usia 17 silakan berlatih. Silakan berlatih untuk menggunakan kendaraan bermotor baik teori maupun praktek. Satlantas Polres Tulungagung juga menyediakan sarana
mungkin adik-adik yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 11 ini bisa mendownload aplikasi SIM Astuti di handphone gadgetnya masing-masing. Jadi sekarang sudah kita berikan bank soal di HP-nya. Sekarang adik-adik mungkin sudah banyak menggunakan HP dan HP Android. Di-download saja di Play Store, itu namanya SIM Astuti. Jadi di dalam SIM Astuti itu merupakan bank soal. Kalau biasanya adik-adik bimbingan belajar itu mau ujian nasional itu kan ada bimbingan belajar, ada bank soal tahun-tahun sebelumnya. Nah di sini kita berikan semua soal yang akan keluar pada saat ujian teori SIM. Ada di dalam itu semua. Silakan adik-adik coba mana yang cukup benar, salah, dan juga itu nanti ada soal yang nanti akan keluar. Silakan manfaatkan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya karena sepanjang saya berdinas ataupun saya waktu kecil sampai besar pun, waktu saya kelas 3 SMA kayak adik-adik, saya bingung juga gimana caranya saya bisa tahu ujian teori, sedangkan bukunya saja tidak ada, kemudian pelatihannya di mana saya bingung. Nah, ini tidak usah bingung-bingung lagi sekarang, cukup dengan menggunakan aplikasi SIM Astuti. Di situ semua bank soal adik kerjakan langsung. Kalau seandainya di sana lulus, saya pastikan uji teori di Satlantas Polres Tulungagung juga lulus. Kalau perlu bawa capturean yang saya lulus Pak. Nah, gitu. Jadi nanti saya pastikan bisa lulus dalam ujian teori di Satlantas Polres Tulungagung. Kemudian uji praktek. Nah, uji praktek pun juga kami menyediakan sarana berlatih secara gratis setiap hari Jumat pukul 14.00 sampai dengan selesai. Monggo kalau adik-adik mau belajar menggunakan motor yang baik dan benar, menggunakan safety riding atau supaya paham bagaimana uji praktek, silakan datang dan kita akan memberikan pelatihan secara cuma-cuma. Jadi tidak perlu bingung lagi, wah Pak susah Pak, tidak ada sekarang kata susah untuk untuk mengurus SIM. Jadi uji teori sudah ada di HP-nya adik-adik sekalian, uji praktek harus ada yang mendampingi. Nah, yang mendampingi ini adalah anggota saya yang sudah tersertifikasi setiap hari Jumat siang, monggo bisa datang ke Satpas Polres Tulungagung. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan secara cuma-cuma kepada adik-adik sekalian. Itu yang saya sampaikan. Kemudian di samping safety riding, tadi penggunaan helm sudah, jangan lupa diklik juga penggunaan helm dan penggunaan helm yang SNI. Kemudian safety driving juga kami sampaikan kepada adik-adik. Safety driving ini menggunakan roda 4. Jadi penggunaan roda 4 itu wajib menggunakan sabuk keselamatan. Jadi sabuk keselamatan itu bukan hanya hiasan, tetapi itu adalah pemberi keselamatan kepada para pengguna roda 4. Di samping itu, adik-adik sekalian, ada yang penting juga untuk saya sampaikan di luar safety riding maupun safety driving, yaitu berkembangnya zaman sekarang ada berita-berita bohong karena mudahnya sekarang mengakses. Sekarang ini dunia menjadi semakin tanpa batas. Informasi yang ada di Cina, informasi ada yang di Amerika, detik ini juga bisa kita akses melalui internet. Tetapi kemudahan-kemudahan teknologi itu juga memiliki satu kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah mudahnya isu yang diberikan ataupun yang dibagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan isu yang negatif atau berita bohong, berita hoax yang memiliki konten-konten negatif yang dapat memecah belah maupun membuat rasa resah kepada masyarakat, kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah isu-isu hoax. Saya minta misalnya adik-adik mendapatkan share konten-konten tertentu, jangan mudah berbagi lagi. Menerima boleh, melihat apabila adik-adik merasa ini kok kayak gini ya, nah, itu berarti sudah salah satu tanda-tanda isu hoax. Pastikan betul bahwa itu adalah konten yang terverifikasi, jangan mudah membagikan kembali. Karena kalau adik-adik membagikan lagi, nge-share lagi, itu ada pidananya. Jadi mentransmisikan berita elektronik itu pun juga terkait dalam pidana, yang berita yang tidak valid. Jadi saya harap jangan mudah nge-share sesuatu yang sifatnya negatif, karena banyak isu-isu yang mudah dibuat. Isu ini sudah diangkat 2 atau 3 tahun yang lalu, nah tahun ini karena ada agenda tertentu diangkat lagi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tidak usah dilakukan oleh
adik-adik sekalian. Jadi cukup misalnya menerima info, tidak usah di-share lagi. Kalau dulu istilahnya tuh mulutmu adalah harimaumu, sekarang berbeda. Sekarang jarimu adalah harimau. Jadi kita sedikit saja share itu menjadi satu tindak pidana. Kemudian ada yang dinamakan cyberbullying. Nah, cyberbullying ini juga karena berkembangnya teknologi informasi itu tadi, adik-adik memberikan memberikan serangan-serangan kekerasan secara verbal melalui dunia cyber. Nah, itu saya harapkan juga tidak dilakukan oleh adik-adik. Ini juga marak di kalangan milenial. Jadi ada sesuatu yang ya mungkin sekedar kalau di secara fisik ini olo-oloan. Nah, kalau dulu istilahnya olo-oloan itu. Nah, kalau sekarang menggunakannya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini juga ada pidananya. Sesuai dengan KUHP pasal 310 ayat 1 ayat 2 itu sudah jelas menerangkan bahwa itu merupakan satu tindak pidana. Jadi jangan sampai adik-adik mengolok-olok, mengejek seseorang melalui media sosial, melalui transmisi elektronik lainnya dan WA dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan. Kita secara langsung saja bertemu tidak boleh ngolok-ngolok kan, apalagi kita secara dunia maya. Karena dunia maya ini sekarang sudah diatur dengan undang-undang ITE. Adik-adik harus paham, harus mengetahui, jangan mudah untuk men-share sesuatu yang sifatnya dari transmisi elektronik. Kemudian saat ini adik-adik sekalian kita masih mengalami masa pandemi COVID-19. Untuk itu saya juga menghimbau kepada adik-adik sekalian untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama sekarang sudah beralih, yang dulunya kita tidak pakai masker, sekarang kita wajib pakai masker. Nah, ini berhubung kita secara daring, jadi saya masih bisa membuka masker karena saya tidak bersentuhan langsung dengan adik-adik. Nah, ini juga teknologi. Nah, tetapi kalau saya berhadapan langsung dengan adik-adik sekalian, saya wajib pakai masker. Dan juga dari terkait protokol kesehatan COVID-19, hal-hal yang perlu diperhatikan ada beberapa hal adik-adik. Yang pertama, wajib ataupun sering-sering melaksanakan cuci tangan. Jadi penularan dari COVID-19 ini adalah dari droplet, dari tempat-tempat yang bersentuhan langsung. Kita tidak usah bersalaman terlebih dahulu, kita tidak usah, misalnya kita sering menyentuh barang-barang yang sering dipegang orang seperti gagang pintu. Nah, adik-adik harus segera laksanakan cuci tangan. Cuci tangan atau mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan hand sanitizer, itu bisa juga. Jadi sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak aman. Menjaga jarak aman ini minimal 1 sampai dengan 2 meter. Jadi tidak usah berkerumun, misalnya berkumpul dengan teman-temannya melaksanakan diskusi pun silakan atur jarak yang sesuai, jarak 1 sampai 2 meter, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat virus itu ada di mana. Kita tidak bisa melihat ini barang-barang yang tidak terlihat. Untuk itu kita yang bisa kita laksanakan adalah mengantisipasi dan mencegah. Kemudian penggunaan masker, physical distancing, dan sering cuci tangan. Jadi tidak usah berkerumun apabila tidak penting. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi, bisa kita laksanakan Zoom meeting, kita bisa laksanakan daring, online, dan lain sebagainya. Sekarang sekolah pun apalagi MPLS ini juga sudah menggunakan teknologi yang baik seperti ini, kita gunakan sarana dengan sebaik-baiknya. Kemudian di luar sana juga misalnya ada ajakan teman-teman untuk berkumpul yang baik, berkumpul yang tetap menjaga jarak. Jangan menjadi kerumunan, nah nanti kita tidak tahu siapa yang menjadi karier atau pembawa. Kadang-kadang teman kita imunitasnya tubuhnya bagus, tetapi dia sebagai pembawa virus. Nah, itu bisa juga adik-adik. Jadi tetap berhati-hati, tidak usah khawatir, tidak usah panik, tetapi adik-adik harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Saya rasa itu waktu saya sudah habis, sudah 20 menit kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik SMA Negeri 1 pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap menjadi anak-anak yang berprestasi, tetap menjadi generasi unggul yang nantinya adik-adik akan menjadi pemimpin bangsa. Salam hormat untuk guru, orang tua, dan rekan-rekan yang ada di
yang rekan-rekan yang lain yang bertemu dengan saya saat ini pada proses daring ini. Saya rasa cukup itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berkendara dengan kendaraan roda 2, pengemudi wajib menggunakan standar perlengkapan berkendara dan melakukan pengecekan kendaraan. Standar perlengkapan bagi pengemudi terdiri dari helm yang sudah harus berstandar SNI untuk menjamin keselamatan dalam berkendara. Gantilah helm jika sudah tidak memberikan perlindungan yang maksimal. Kacamata untuk melindungi mata pengemudi dari hujan dan kotoran lainnya. Sarung tangan untuk memelihara cengkraman pada gagang kemudi dan juga melindungi tangan dari cuaca panas atau dingin. Sepatu sebagai pelindung kaki pengemudi. Sepatu yang baik adalah jenis sepatu yang menutupi bagian kaki sampai mata kaki. Jaket panjang dibutuhkan untuk melindungi tubuh dari lecet atau goresan. Tidak lupa pengemudi juga harus mengenakan celana panjang. Body protector yang digunakan bila pengemudi tidak menggunakan jaket yang dilengkapi dengan body protector. Bagi pengemudi sepeda motor, selalu siapkan jas hujan untuk mengantisipasi cuaca hujan. Selanjutnya, pengendara wajib melakukan pengecekan kendaraannya mulai dari pengecekan bahan bakar. Pastikan cukup untuk melakukan perjalanan sampai tujuan. Pengecekan kondisi ban kendaraan untuk menghindari adanya benda atau paku yang menusuk pada ban dan tekanan angin pada ban. Lampu kendaraan yang meliputi lampu dekat, lampu jauh, lampu signal, lampu sign, lampu belakang yang dapat diperiksa menggunakan telapak tangan, dan lampu rem. Pastikan semua lampu bekerja dengan baik. Tekan tombol klakson dengan ringan untuk memastikan klakson dalam keadaan aktif. Pengecekan minyak oli mesin pada motor menggunakan tongkat pengukur oli mesin. Pengemudi harus selalu menjaga oli mesin sampai dengan ukuran yang diperlukan. Rantai kendaraan. Periksa apakah rantai sepeda motor terlalu kendur atau sudah cukup tingkat kekencangannya. Pengecekan rem depan dan rem belakang untuk memastikan keduanya bekerja dengan baik. Kopling. Cek gerakan bebas dari handle kopling antara 10 sampai 20 mm. Pengecekan kaca spion. Perlu dilakukan penyesuaian kaca spion sampai ujung bahu hingga objek di belakang dapat terlihat. Sebelum mengendarai sepeda motor, ada beberapa tindakan yang dilakukan, yaitu menurunkan sepeda motor dari posisi standar berdiri dengan pegang setir dengan kedua tangan dan stang setir sepeda motor didorong ke depan. Mengangkat sepeda motor pada posisi standar berdiri dengan memegang palang di bawah tempat duduk dengan kuat menggunakan tangan kanan dan menarik sepeda motor mundur sehingga diam pada posisi tegap. Memasang standar samping dan melepas standar samping. Jika sepeda motor jatuh ke kiri, pengemudi sebaiknya mengangkat motor dengan tumpuan kaki dan pinggang dan pegang setir dengan erat. Apabila sepeda motor jatuh ke kanan, pengemudi harus membuka standar samping terlebih dahulu, lalu mengangkat motor dengan tumpuan kaki dan pinggang. Pada saat mengemudikan kendaraan bermotor, sikap mengendarai sepeda motor yang benar, yakni pandangan mata lurus ke depan, bahu dalam keadaan santai, menekuk sedikit siku dan lengan dalam keadaan santai, mengukur jarak pergelangan tangan, genggaman stang setir kuat dengan kedua tangan, posisi bokong duduk dekat dengan tangki, lutut lurus dan merapat ke dalam, serta kaki yang tidak melebar. Sebelum menaiki sepeda motor, gunakan rem depan, serta melihat ke belakang untuk memastikan situasi aman. Dan ketika turun dari sepeda motor, pastikan bahwa kaki kiri menopang untuk menjaga keseimbangan. Menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memeriksa gigi persneling dalam posisi netral, putar kunci kontak ke posisi on, monitor speedometer, lalu tekan tombol start. Pastikan sebelum menjalankan sepeda motor, pengemudi melakukan konfirmasi keselamatan dengan kepala menengok ke arah belakang. Masukkan gigi persneling dan tarik tuas gas perlahan seraya melepas tuas kopling perlahan. Jika ingin menambah laju kecepatan, pengemudi harus menambah tarikan pada tuas gas. Semakin tinggi kecepatan, maka semakin tinggi posisi tarikan tuas gas dan posisi gigi persneling. Saat menghentikan dan memarkir kendaraan, perhatikan arus lalu lintas untuk keamanan pengemudi.
kurangi kecepatan laju kendaraan secara perlahan. Setelah kendaraan motor dalam posisi berhenti, netralkan posisi gigi persneling dan putar kunci kontak ke posisi off. Parkirlah kendaraan pada posisi yang aman dengan menggunakan standar samping atau standar ganda. Teknik mengemudikan sepeda motor. Teknik zigzag atau slalom dilakukan ketika motor berbelok masuk pada tikungan pertama. Lalu dilakukan belokan kemudi selanjutnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Pandangan mata fokus ke depan, namun tetap memperhatikan posisi traffic cone dan manuver menggunakan gerakan pinggul. Teknik lingkaran atau circle, di mana posisi motor berputar, dilakukan dengan pengaturan kecepatan rem belakang. Posisi pinggul berlawan dengan arah lingkaran dan pandangan mata ke arah poros lingkaran. Teknik angka 8. Teknik mengendarai motor membentuk angka 8 dilakukan dengan pandangan mata ke arah yang dituju. Posisikan pinggul berlawanan dengan arah putaran. Teknik pengereman yang terdiri dari rem depan dan belakang. Pengereman yang efektif dan aman adalah dengan rem kombinasi, yaitu menggunakan rem depan dan penggunaan rem belakang. Teknik pengereman menghindar kiri dan kanan. Pengereman ini digunakan apabila pengendara mengalami hambatan berupa menghindar saat terjadinya kecelakaan, sehingga pengendara mengambil keputusan dengan melakukan rem hindar secara spontan dalam waktu 3 detik, baik ke kiri maupun ke kanan, dengan pertimbangan keselamatan. Teknik sirkuit mini, yaitu rangkaian dari semua praktek yang disimulasikan menjadi sebuah sirkuit mini yang dilakukan secara berurutan. Teknik tikungan lean out dilakukan dengan posisi tubuh berlawanan dengan arah motor. Sementara, teknik tikungan lean in, yakni teknik berbelok menikung, di mana badan mengikuti kemiringan motor. Teknik tikungan lean width, di mana posisi badan sejajar dengan kendaraan yang tengah melaju. Selain itu, jangan lupa fokus mata mengikuti titik tujuan motor akan melaju untuk memastikan jalur motor aman tanpa halangan. Apabila posisi berhenti pada posisi tanjakan, turunkan kaki kiri. Lakukan pengereman menggunakan rem belakang bersama dengan menekan kopling agar motor tidak bergerak mundur. Namun apabila motor berhenti pada saat posisi turunan, kendalikan keseimbangan dan gunakan rem tangan agar motor tidak bergerak maju. Apabila motor dalam keadaan berhenti dan ingin melanjutkan perjalanan, pastikan pengemudi tetap melakukan konfirmasi keselamatan. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara.